siang Pak Hasan dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip relevansi dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya Riki. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Guntur Semui. Saya mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi pertama, prinsip relevansi dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Yang pertama, kita awali dengan pengertian dari relevansi sendiri, di mana relevansi dapat diartikan sebagai kesesuaian antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, dalam pembelajaran ada beberapa hal yang dapat diartikan mengenai relevansi tersebut. Yang pertama, kebutuhan peserta didik. Yang kedua, minat peserta didik. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir, perkembangan zaman. Nah, dalam implementasi prinsip relevansi dalam pendidikan terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sendiri. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga proses pembelajaran dapat terjadi sesuai dengan hasil yang ingin kita inginkan. Berikut prinsip relevansi kurikulum di sekolah dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Yang kedua, kurikulum harus relevan dengan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman. Sehingga dari situ peserta didik tidak bosan dengan pembelajaran yang mereka alami dari SD, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu prosesnya sama saja. Tapi jika kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, maka mereka tidak akan bosan dengan hal yang selalu berulang. Ikut dalam penerapan prinsip relevansi dalam kurikulum terdapat ada 3 rumusan yang perlu kita pahami. Yang pertama, pemilihan materi pembelajaran. Yang kedua, pengembangan silabus dan RPP. Dan silabus dan RPP itu harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip relevansi dari kurikulum yang tadi. Dan yang ketiga adalah penilaian hasil belajar yang ingin kita capai. Dari materi yang kami sampaikan dapat kami simpulkan bahwa prinsip relevansi merupakan prinsip yang penting dalam pengembangan kurikulum. Prinsip ini menekankan pentingnya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, lingkungan, dan kondisi peserta dan perkembangan zaman. Dengan menerapkan prinsip relevansi kurikulum, diharapkan peserta didik dapat belajar secara optimal dan mencapai tujuan pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. 2 saja. 2 orang saja. Terima kasih. Ada tidak teman-teman prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum? Ya. Ada pertanyaan dong? Ya, ada teman sebut nama teman. Sotilia Kesan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Anda atau menurut kelompok, bagaimana jika kurikulum relevansi ini tidak diterapkan di kurikulum di Indonesia? Sekian dari saya. Satu.
itu saja, belum ada yang lain. Ya. Ya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ovilda Isandra Nyolaka. Di sini saya akan bertanya. Tadi teman-teman menjelaskan di poin yang pertama itu kurikulum harus relevan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Tapi teman-teman tidak menjelaskan secara rinci contohnya itu seperti apa. Sehingga di sini saya mau minta teman-teman berikan contoh konkret tentang kurikulum harus relevan dengan kebutuhan minat peserta didik itu contohnya seperti apa. Terima kasih. Dua saja, teman-teman silakan. Ya, kalau di Indonesia apakah prinsip relevansi juga diterapkan di Indonesia atau tidak? Ini buku di belakang sana, buku di belakang sana ya. Terus di sini belum implementasinya belum dijelaskan. Contoh penerapannya dalam pembelajaran belum ada. Bisa tidak? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan kita itu mengapa jika kurikulum bagaimana jika kurikulum tidak didasarkan dengan relevansi atau tidak diterapkan di Prinsip relevansi ini tidak diterapkan pada kurikulum. ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa jika kita tidak diterapkan di Indonesia, maka otomatis peserta didik ini motivasi belajarnya kemungkinan akan hilang. Contohnya, jika ada salah satu peserta didik dan dia tidak suka dengan mata pelajaran yang lain. Nah, namun kembali lagi jika contohnya pada tematik, karena itu mata pelajarannya digabung. Jadi jika kita tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, otomatis bahwa dia akan bosan dan pada saat mata pelajaran tema tersebut dia tidak mengikuti pelajaran, otomatis juga motivasi belajarnya itu akan hilang. Nah, dengan menerapkan prinsip relevansi kurikulum dapat membuat siswa termotivasi karena pembelajarannya sudah dibagi berdasarkan minatnya sendiri. Contohnya contoh konkretnya ini sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jika sesuai dengan perkembangan zaman, maka sumber-sumber yang dia pelajari itu bukan hanya dari buku saja, dia bisa memanfaatkan alat-alat teknologi yang ada di rumah. Dia bisa belajar dari video-video pembelajaran interaktif. Jika tidak, maka akan bosan karena tiap hari hanya belajar buku, membaca. Karena tidak menutup kemungkinan ada siswa juga yang cara gaya belajarnya tidak sesuai, dia tidak harus membaca, tapi lebih suka mendengar atau menonton. Mungkin dari saya dengan kita belum buat kesimpulan karena saya ada kelompok ini, saya ada bahas PKN ya. Ya, pertanyaan kedua tadi contoh ada tidak? Saya belum bisa mencari penjelasan karena masih ada kelompok PKN. Nah, sini kelompok satu. Saya belum ditaruhkan juga karena nanti masih ada PKN ya. Ini saya jelaskan di akhirnya. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari teman-teman kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Filda tentang contoh implementasi prinsip relevan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kami mengambil satu contoh yaitu pada mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana guru memberikan materi tentang penulisan kreatif kepada peserta didik di kelas.
materi ini relevan dengan minat peserta didik karena mereka menyukai penulisan dan ingin meningkatkan keterampilan menulis mereka. Kami memilih satu contoh pada mata pelajaran bahasa Indonesia di mana guru memberikan materi tentang penulisan kreatif kepada peserta didik. Materi ini relevan dengan minat peserta didik karena mereka menyukai menulis dan ingin meningkatkan keterampilan menulis mereka. Ya. Baik, teman-teman, cukup dulu kita tepuk tangan untuk silakan.